Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfianti, NIM 1934025, dan nama paket wisata saya itu Fantastic Tour 5 hari 4 malam. Dan tujuan untuk dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah HPW atau Himpunan Paket Wisata. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Island Dreams Travel. Island Dreams Travel merupakan salah satu travel agent terbesar di Indonesia. Travel kami telah berdiri sejak tanggal 27 Agustus tahun 2023 by Nurfianti, alamat di Wakatobi dan berlokasi di Jalan Mandati nomor 5. Dan memiliki motivasi besar yaitu tidak hanya menjual paket wisata tapi juga memberikan kualitas terbaik, pelayanan terbaik, dan juga memperkenalkan wisatawan akan budaya di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, kepada internasional. Island Dreams Travel juga menjadi member di Asita dan menghandle inbound tour, outbound tour, dan domestik. Kami juga mempunyai staf terbaik yang dapat memberikan pelayanan yang kamu butuhkan selama perjalananmu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang database. Database yaitu kumpulan data-data yang mencakup akomodasi, fasilitas, dan transportasi suatu kabupaten atau kota yang akan kita kunjungi, seperti hotel, restoran, entrance fee dan donation fee untuk setiap objek wisata, transportation, guide fee, dan parking fee. Selanjutnya yaitu ada seleksi. Seleksi yaitu tempat-tempat yang telah kita pilih untuk dikunjungi. Untuk di Wangi-Wangi sendiri ada Benteng Lia Togo, Desa Mula, Gua Permandian Kuntamale, Teko Sapi, Pantai Cemara, dan Pantai Waha. Dan untuk di Binongko yaitu ada Puncak Watoini, Pantai Palahidu, Pulau Tukang Besi, Taman Batu, dan Mercusuar. Dan untuk hotel atau penginapan untuk di Wangi-Wangi ada Wisata Beach Hotel, di Binongko ada Motel Anjongan Busowa, dan selanjutnya ada rumah makan. Di Wangi-Wangi ada rumah makan Apoy, Resto Sari Laut, dan rumah makan Al Lukman. Selanjutnya yaitu description of time. Description of time yaitu adalah gambaran waktu selama perjalanan, mulai dari hari pertama itu sampai hari terakhir. Dan untuk ADS itu adalah durasi perjalanan ke tempat wisata, dan untuk tur yaitu durasi selama di tempat wisata, dan untuk rest adalah waktu yang diberikan untuk, contohnya seperti untuk mengambil gambar atau pergi ke suatu tempat seperti kamar kecil dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada itinerary, di mana itinerary itu adalah jadwal kegiatan selama kamu melakukan perjalanan dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Hari pertama yaitu penjemputan wisatawan di bandara dan akan dipandu untuk mengunjungi Benteng Lia Togo, dan selanjutnya yaitu ke Desa Mula dan lunch di rumah makan Apoy, dan selanjutnya check out di Wisata Beach Hotel. Dan untuk hari kedua yaitu setelah makan pagi kamu akan diantar ke Gua Permandian Kuntamale, dan selanjutnya Teko Sapi dan lunch di rumah makan kuliner. Setelah lunch kalian akan mengunjungi Cemara Beach, dan setelah dari Cemara Beach kalian akan mengunjungi Waha Beach
untuk melakukan snorkeling dan selanjutnya diantar kembali ke hotel. Dan hari ketiga yaitu setelah makan pagi, check out di hotel dan akan pergi ke pelabuhan untuk menuju Pulau Binongko. Setelah sampai di Pulau Binongko, akan lunch di rumah makan Pasundan. Dan setelah lunch, wisatawan akan diantar ke Puncak Wato ini. Setelah dari Puncak Wato ini, wisatawan akan diantar ke Balahido Beach untuk menikmati sunset di sana. Dan setelah itu, wisatawan akan diantar kembali untuk melakukan check-in di Motel Anjungan Bosowa. Dan hari keempat yaitu setelah makan pagi di Motel Anjungan Bosowa, akan dipandu untuk mengunjungi Pulau Tukang Besi untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan pisau tradisional atau senjata tradisional lainnya. Dan setelah itu lunch di rumah makan Al-Lukman. Setelah itu mengunjungi Taman Batu dan yang terakhir yaitu Mercusuar. Dan hari terakhir yaitu setelah check out di Hotel Anjungan Bosowa, wisatawan akan diantar ke Wangi-Wangi. Setelah sampai di Wangi-Wangi, lunch di Resto Sari Laut. Setelah lunch, wisatawan akan diantar ke bandara. Dan selanjutnya yaitu ada rundown, di mana rundown itu adalah laporan singkat tentang bagian utama dari perjalanan yang disusun secara sistematis dan lengkap. Rundown activity ini hampir sama dengan description of time. Dan selanjutnya yaitu ada tour komponen. Tour komponen yang pertama itu ada transportasi, di mana transportasi yang digunakan di sini ada highest. The highest untuk perharinya itu adalah ada 900.000 dikali 6 menjadi 5.400.000. Dan untuk superjet untuk per hari itu ada 185.000. Dan selanjutnya ada guide fee. Guide fee untuk Sulawesi Tour ada 500.000 dikali 6 menjadi 3 juta. Dan local guide yaitu 65.000 dikali 1 menjadi 65.000. Dan selanjutnya parking fee di airport ada 10.000. Kenapa di sini 2? Untuk kedatangan dan pengantaran kembali sehingga menjadi 20.000. Dan untuk others di sini untuk refreshment ada 25.000 kali 7 sama dengan 175.000. Dan untuk porter fee ada 25.000 kali 2 sama dengan 50.000. Untuk welcoming ada 20.000 kali 1 sama 20.000. Dan untuk entrance fee dan donation fee untuk setiap daya tarik wisata. Untuk lihat Togo untuk hanya memiliki donation fee 5.000, Mola 10.000, Pantai Cemara 5.000, Puncak Wato ini dan 5.000. Jadi hasilnya 25.000. Untuk rumah makan di rumah makan Apoy itu 50.000, rumah makan Karisma 40.000, rumah makan Pasundan 50.000, rumah makan Al-Lukman 40.000, rumah makan wisata itu 50.000 dan totalnya itu ada 230.000. Dan selanjutnya yaitu ada hotel. Di wisata beach hotel
Untuk single yaitu 385.000, untuk double 385.000, dan untuk triple yaitu 485.000. Dan untuk single suplemen ada 192.500. Untuk model anjungan bosoan ada untuk single 150.000, double 150, triple 250.000. Untuk single suplemen ada 75.000. Dan selanjutnya yaitu ada tour quotation. Di sini saya memakai dua cara, yaitu cara lama dan cara baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara lama terlebih dahulu, di mana yang pertama itu ada transportasi. Ini harga yang diambil dari transportasi diambil dari total di tur komponen, harga total di tur komponen, di mana transportasi guide fee, parking fee itu merupakan fixed cost yang tidak dipengaruhi oleh banyaknya packs, sedangkan meals donation, untuk meals itu memang variabel, yaitu dipengaruhi oleh banyaknya packs, sedangkan untuk donation fee itu bisa fix dan bisa variabel. Jadi di sini saya memilih donation fee itu sebagai variabel. Dan kenapa di PSK7 untuk transportasi berubah? Karena dikalikan 2, karena di PSK7 ini sedang memakai 2 kendaraan HIAS. Dan begitupun. Dan untuk seperti juga di situ di PSK7 akan dikali dengan 2. Dan untuk parkingnya juga di PSK7 akan dikali dengan 2. Dan untuk guide fee-nya juga sama, akan dikalikan dengan 2 untuk di PSK7 sampai dengan seterusnya. Dan untuk lunch merupakan variabel, yang mana di PSK2 juga akan dikalikan dengan 2, dan di PSK3 akan dikalikan dengan 3 sampai seterusnya. Dan seperti donation fee juga sama seperti lunch. Dan untuk hotel, untuk single di PEX pertama dan untuk double di PEX kedua. Kenapa di PEX keempat berubah menjadi 1.070.000? Karena sini telah dikalikan dengan 2 karena memakai 2 kamar sampai di PEX kelima, dan di PEX ke-6 akan dikalikan dengan 3, begitupun sampai seterusnya. Dan untuk triple yaitu ada di PEX ketiga, dan untuk totalnya yaitu dijumlahkan dari sini ditarik ke bawah baru enter. Dan untuk markup itu adalah keuntungan. Di sini saya mengambil 10%. Di sini rumusnya seperti ini. Total dikali 10%, dan selanjutnya ada harga setelah keuntungan, yaitu rumusnya itu seperti ini, hanya ditambahkan dengan harga markup. Dan selanjutnya yaitu ada total per packs, yaitu
dari harga total, ditarik sampai price after markup, baru enter. Dan untuk selling price yaitu harga yang diambil dari total per packs, akan tetapi dibulatkan menggunakan rumus round up. Dan selanjutnya ada FIT dan GIT, di mana FIT itu merupakan Free Independent Travelers dan GIT itu merupakan grup inklusif tour, yang mana harganya ini diambil di packs ketiga karena FIT bisa dari jumlah peserta 2-9, dan untuk GIT yaitu untuk jumlah peserta 10 packs atau private, sehingga diambil di packs ke-15, dan untuk FIT packs ketiga. Dan untuk rumusnya sendiri yaitu di sini, yaitu ditarik dari sini baru dibagi 3, dan untuk GIT ditarik dari sini. Untuk GIT sendiri itu rumusnya seperti ini, sum tarik dari situ sampai di sini baru dibagi 15 dikali 3 tambah dengan 375 baru dibagi 3 lalu enter. Cara kedua yaitu kebalikan dari cara pertama, di mana di cara pertama itu untuk transportasi, parking dan gate fee itu merupakan fix, tetapi di sini dibalik menjadi variabel, sehingga di sini untuk transportasi akan dibagi 2, dan di packs ketiga juga akan dibagi 3. Kenapa di sini 4 sampai 6 hanya 125.000? Karena diambil dari harga paling tingginya, seperti di 7 sampai 9 juga diambil di packs ke-7 untuk harga paling tinggi. Dan untuk lunch-nya yaitu menjadi fix, sehingga harganya tetap. Dan di sini untuk total cost per packs itu rumusnya dari atas 6 ditarik sampai bawah baru enter. Dan untuk yang keduanya sama seperti rumus yang pertama, dikalikan untuk 10%. Dan selanjutnya ada CAT, yaitu Confidential Agent Tariff, yang mana harganya diambil dari tour quotation di selling price di cara yang lama tadi sini. Dan untuk 4 dan 5 untuk packs 4 sampai 5 diambil dari harga yang paling tinggi yaitu di packs ke-4, dan untuk di packs 6 sampai 9 itu diambil dari packs ke-6 untuk harga juga yang paling tinggi, begitupun seterusnya. Dan untuk tour condition, tour price include ini adalah harga yang termasuk dalam paket wisata yaitu, dan untuk tour price exclude yaitu harga yang tidak termasuk di dalam paket wisata.